Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kajian mengenai peran sumber daya manusia dan perencanaan pembangunan jaringan FTTH, yaitu di Kelurahan Sariwangi, Kota Bandung, Jawa Barat. Sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, perkenalkan, nama saya adalah Titin Purnesi. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Mitra Bangsa Jakarta Selatan. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Andes Yeni Budiasi MBA yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi yang saya bawakan kali ini. Baik, langsung saja ke pembahasan. Dalam tugas akhir ini saya akan menjelaskan bagaimana SDM atau sumber daya manusia berperan dalam merencanakan dan mengimplementasikan pembangunan jaringan FTTH atau Fiber to the Home. Sebagaimana kita ketahui, teknologi Fiber to the Home atau FTTH ini merupakan salah satu teknologi yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas layanan internet di Indonesia, terutama dalam mendukung kebutuhan komunikasi yang semakin berkembang. Pembangunan jaringan FTTH ini tidak hanya memerlukan perencanaan yang matang terkait infrastruktur teknologi, tetapi juga membutuhkan peran aktif dan terampil dalam sumber daya manusia yang kompeten. Jaringan FTTH ini telah menjadi tulang punggung infrastruktur telekomunikasi yang modern, yang membawa kecepatan internet yang tinggi dan layanan digital yang inovatif ke rumah-rumah. Perencanaan pembangunan jaringan FTTH ini memerlukan strategi yang cermat, melibatkan berbagai aspek teknis dan non-teknis. Dalam konteks ini, peran sumber daya manusia menjadi kunci sukses dalam mewujudkan jaringan FTTH yang handal dan efisien. Lalu di sini apa sih yang menjadi peran penting sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan jaringan Fiber to the Home? Yang pertama yaitu keahlian teknis. Dalam keahlian teknis, tim perencanaan FTTH memerlukan individu dengan keahlian teknis yang beragam, yaitu meliputi insinyur atau survey and design atau disebut juga dengan drafter, teknisi dan ahli perencanaan rute kabel. Tim yang kompeten dapat memastikan desain jaringan yang optimal, memperhitungkan topografi, kepadatan penduduk, dan faktor lain yang mempengaruhi kualitas sinyal. Lalu ada manajemen proyek. Pengetahuan manajemen proyek yang sangat penting untuk mengatur timeline, anggaran, dan sumber daya manusia. Manajer proyek yang berpengalaman dapat mengkoordinasikan tim, mengontrol risiko, dan memastikan proyek berjalan sesuai rencana, menghasilkan jaringan FTTH yang tepat dan sesuai budget. Lalu ada rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, rekrutmen. Rekrutmen sumber daya manusia harus dilakukan secara selektif dan berfokus pada keahlian teknis yang spesifik. Selain itu, perusahaan juga perlu menitik beratkan pada aspek soft skill seperti komunikasi, kerja sama tim, dan problem solving. Yang kedua, pengembangan. Untuk melakukan program pengembangan sumber daya manusia yang terstruktur, seperti pelatihan teknis dan manajemen proyek dapat meningkatkan kemampuan tim. Hal ini dapat membantu meningkatkan efisiensi kerja dan kualitas pembangunan jaringan FTTH. Lalu komunikasi dan koordinasi antar tim. Untuk komunikasi yang efektif, komunikasi yang terbuka dan efektif antar tim, perencanaan tim, implementasi, dan stakeholder terkait sangat penting untuk menghindari kesalahan dan memastikan keselarasan dalam proses pembangunan. Lalu koordinasi yang solid. Koordinasi yang baik antar tim memastikan setiap langkah pembangunan terlaksana dengan lancar.
Hal ini juga dapat dilakukan melalui rapat rutin, laporan berkala, dan penggunaan platform kolaborasi yang berstruktur. Lanjut, yaitu melibatkan masyarakat dalam perencanaan. Jadi, untuk pembangunan FTTH ini juga melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, yaitu partisipasi masyarakat. Yang pertama, melibatkan masyarakat dalam perencanaan dapat meningkatkan dukungan terhadap proyek FTTH. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi, penyampaian informasi, dan menanggapi masukan dan pertanyaan dari warga. Lalu, penanganan keluhan. Untuk membentuk mekanisme penanganan keluhan yang responsif dan transparan penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui hotline, forum online, dan kunjungan lapangan. Lalu di sini pentingnya keselamatan kerja. Perlu pelatihan keselamatan, yaitu memberikan pelatihan keselamatan kerja bagi semua pekerja itu sangat penting. Pelatihan harus mencakup prosedur keselamatan, penggunaan alat pelindung diri atau APD, dan penanganan situasi darurat. Lalu ada penerapan prosedur keselamatan. Penegakan aturan dan prosedur keselamatan di lapangan sangat penting. Ini meliputi pemeriksaan rutin APD, penggunaan alat yang sesuai, dan penanganan situasi yang berpotensi berbahaya. Lalu, penggunaan alat yang aman. Perusahaan harus memastikan bahwa semua peralatan yang digunakan dalam pembangunan jaringan fiber to the home ini berkualitas tinggi dan aman. Alat yang rusak atau tidak sesuai standar harus segera diganti. Lanjut, ada strategi peningkatan sumber daya manusia. Yang pertama, program pelatihan berkelanjutan. Perusahaan perlu menyediakan program pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan tim. Pelatihan bisa dilakukan secara internal maupun eksternal, disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi. Lalu yang kedua ada program mentoring dan sponsorship. Membangun program mentoring dan sponsorship dapat membantu karyawan mengembangkan karir dan mencapai potensi penuh mereka. Mentoring dan sponsorship dapat dilakukan oleh karyawan senior yang berpengalaman. Lalu yang terakhir yaitu meningkatkan motivasi dan kesejahteraan. Untuk memberikan insentif dan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi serta menjaga kesejahteraan karyawan dapat meningkatkan motivasi dan kerja, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Lalu kesimpulannya adalah di sini sumber daya manusia itu adalah sebagai kunci sukses. Sebagai kunci sukses untuk pembangunan jaringan fiber to the home. Peran sumber daya manusia ini sangat penting dalam perencanaan dan pembangunan jaringan FTTH. Tim yang kompeten, terlatih, dan termotivasi dapat menghasilkan jaringan FTTH yang berkualitas tinggi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak positif bagi kemajuan teknologi dan digitalisasi di Kelurahan Sariwangi, Kota Bandung, Jawa Barat. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai peran sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan FTTH di Kelurahan Sariwangi, Kota Bandung, Jawa Barat. Dan saya berharap apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai pentingnya sumber daya manusia yang terampil dan terlatih dalam mendukung keberhasilan pembangunan infrastruktur teknologi, khususnya dalam implementasi jaringan FTTH di daerah tersebut ya. Terima kasih banyak kepada Ibu Yeni yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk membawakan dan mempresentasikan materi yang saya buat hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.